Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Rahmawati. Berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan tentang mata kuliah kecurangan pelaporan keuangan. Di sini saya akan membahas tentang kasus Jiwasraya. Apa itu Jiwasraya? Jiwasraya adalah perusahaan asuransi milik negara, milik BUMN yang tertua di Indonesia, yang telah diresmikan pada tahun 1960. Adakah kinerja dari Jiwasraya? Jelas ada. Jiwasraya memiliki beberapa kinerja, mencatat perusahaan terbaik, terbukti mengantarkan Jiwasraya mampu mencapai beberapa penghargaan bergengsi pada tahun 2015. Pada One Champion of Indonesia Original Brand SWW Award, Infobank Insurance, dan lainnya. Ada apa dengan Jiwasraya? Dikutip oleh CNN Indonesia, pada tahun 2020, Jiwasraya tengah menjadi sorotan masyarakat. Asuransi tertua di Indonesia ini mengalami tekanan likuiditas sehingga ekuitas perseroan tercatat negatif hingga 23,92 triliun pada tahun 2019 September. Ternyata kasus permasalahan Jiwasraya sudah terjadi sejak tahun 2000-an. Beberapa kronologi kasus Jiwasraya. Pada tahun 2016, OJK menyatakan ekuitas Jiwasraya tercatat negatif hingga 3,29 triliun. Pada tahun 2018, BPK memberikan opini disclaimer, tidak menyatakan pendapat untuk laporan keuangan pada tahun 2006 sampai 2007. Pada tahun 2010 sampai 2012, Jiwasraya melanjutkan skema reasuransi dan mencatat surplus sebesar 1,3 triliun pada akhir 2011. Pada tahun 2014, di tengah permasalahan keuangan, Jiwasraya malah menggelontorkan sponsor untuk klub sepak bola asal Inggris, yaitu Manchester City. Pada tahun 2017, kondisi keuangan Jiwasraya tampak membaik. Pada tahun 2018, Direktur Pengawasan Asuransi OJK menerbitkan surat pengesahan cadangan premi 2016 sebesar 10,9 triliun. Dan pada tahun 2018 juga Direktur Jiwasraya telah dicopot jabatannya. Pada tahun 2019, pada kepemimpinan Erick Thohir mengaku melaporkan indikasi kecurangan di Jiwasraya ke Kejaksaan Agung. Hal ini dilakukan sejak pemerintah melihat secara rinci laporan keuangan perusahaan yang dinilai tidak transparan. Apakah terjadi fraud pada Jiwasraya? Seperti kronologi kasus Jiwasraya yang telah diuraikan, menunjukkan bahwa terjadi fraud atau kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan yang berakibat terjadi gagal bayar hingga dugaan korupsi dan menyebabkan kerugian negara. Mengacu pada klasifikasi fraud yang telah dikeluarkan oleh The Association of Certificate Fraud Examiners atau ACFC dengan fraud 3, maka bentuk fraud yang paling nyata dilakukan oleh PT Asuransi adalah fraudulent statement atau pernyataan palsu atau salah pernyataan, dan aset misappropriation, penyimpangan atas aset-aset. Fakta Jiwasraya mendapatkan return. Adakah fakta Jiwasraya mendapatkan return? Ya, satu, dugaan kesalahan pembentukan harga produk untuk investasi atas JS Saving Plan Jiwasraya tersebut, alias mispricing. Manajemen Jiwasraya diduga lemah dan menjalankan prinsip kehati-hatiannya dalam berinvestasi. Rekayasa harga saham atau window dressing, tekanan likuiditas produk saving plan Jiwasraya, karena penurunan kepercayaan nasabah terhadap produk saving plan menyebabkan penurunan penjualan produk ini. Mencegah terjadinya fraud. Dalam kasus ini, Jiwasraya ini terlihat bahwa sistem pengendalian internalnya sangat lemah. Kasus pengendalian internal atas laporan keuangannya internal Control over Financing Report. Pengendalian internal atas laporan keuangan merupakan suatu proses yang dirancang dan dilaksanakan oleh manajemen perusahaan dalam rangka mencapai keandalan laporan keuangan, efisiensi, efektivitas operasi, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku untuk memberikan keyakinan yang memadai. Solusi terjadinya fraud.
Ada sebaiknya Jiwasraya juga membangun sistem pengendalian internal yang baik. Dalam memperkuat pengendalian internal pada Jiwasraya, maka perlu diterapkan sistem pengendalian internal seperti yang diperkenalkan oleh COSO, Committee the Sponsoring Organization of the Gateway Commission, terdiri dari 5 komponen yang sangat terkait. Lingkungan pengendalian atau control environment, penafsiran risiko, standar pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan. Sekian dari saya presentasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.